Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masinio Kristinoeng dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi dengan NIM 200311080111. Di video ini saya akan membahas mengenai sejarah bercocok tanam, di mana video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah dasar-dasar budidaya tanaman yang diberikan oleh dosen Dr. Adelaida Lumingkewas, SPMSI. Pemburu pengumpul. Pemburu pengumpul adalah suatu masyarakat yang metode bertahan hidup utamanya ialah memburu atau mengumpulkan secara langsung binatang dan tumbuh-tumbuhan liar yang dapat dimakan tanpa ada usaha-usaha yang nyata untuk membudidayakannya terlebih dahulu. Umumnya, para pemburu pengumpul memperoleh sebagian besar pencariannya dari hasil pengumpulan dibandingkan dengan berburu, yaitu sekitar 80% dari makanan yang diperoleh. Pertanian primitif. Saat manusia pengumpul dan berburu mulai berusaha menjaga bahan makanan, maka mulai terjadi sebuah mata rantai antara periode pengumpul dan berburu dengan pertanian primitif. Perbedaan yang fundamental antara pertanian primitif dengan pertanian yang lebih maju adalah dalam hal penggunaan lahan. Para petani primitif bertani secara berpindah-pindah. Sebidang tanah ditanami sekali hingga 2 kali lalu ditinggalkan, dan mereka mencari tanah baru untuk ditanami dan begitu seterusnya. Sehingga sistem pertanian ini bisa disebut rumah atau ladang berpindah. Pertanian tradisional. Pada pertanian tradisional, orang menerima keadaan tanah, varietas tanaman, dan curah hujan sebagaimana adanya dan sebagaimana yang telah diberikan alam. Bantuan terhadap pertumbuhan tanaman hanya sekedarnya sampai tingkat tertentu seperti pengairan, penyiangan, serta melindungi tanaman dari gangguan hewan liar dengan cara turun-temurun oleh nenek moyangnya. Peternakan merupakan perjinakan hewan-hewan liar untuk digunakan tenaga dan aslinya. Sedangkan perikanan merupakan hasil penangkapan dan pemeliharaan secara sederhana serta tergantung pada kondisi alam. Pertanian modern. Manusia menggunakan kecerdasannya untuk meningkatkan penguasaannya terhadap semua yang mempengaruhi tumbuhan, tanaman, dan hewan. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling efisien. Masalah-masalah pertanian dihadapi secara ilmiah melalui penelitian-penelitian, fasilitas-fasilitas irigasi, serta drainase yang dibangun lalu dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Susunan makanan ternak telah disiapkan secara ilmiah, lalu dikembangkan berbagai macam metode input, dapat dilakukan ilmiah dan didorong motivasi ekonomi untuk mendapatkan hasil dan pendapatan yang cukup besar. Hasil pertanian dalam bentuk lumbung diolah untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Jika pertanian tersebut sudah maju, maka akan dilakukan hal yang sama setiap tahunnya. Maka dikatakan sebagai pertanian menetap. Sebuah konsep pertanian perlu juga mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dari hasil pertanian. Antara lain, 1. Kelompok faktor bahan tumbuhan atau bahan tanaman. 2. Kelompok faktor esensial. 3. Kelompok faktor iklim. Dan yang keempat, kelompok faktor gangguan. Adanya kelompok faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang dari tumbuhan memiliki korelasi positif terhadap produk. Semakin baik sifat keturunan, kemurnian, dan daya tumbuhan, maka semakin banyak produk yang dapat diberikan. Sekian video dari saya, terima kasih.